Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Gimana kabarnya hari ini? Ketemu lagi sama Bu Fia dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sudah siap untuk belajar atau baru bangun tidur atau jangan-jangan masih di dunia mimpi? Ya. Yang penting intinya Bu Fia mau ngasih pembelajaran. Kalau kalian tidur silahkan, kalau kalian belum on matanya juga silahkan ya. Mau mimpi sama bidadari di mimpinya juga silahkan. Oke, melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu bab pertama beriman kepada kitab-kitab Allah untuk yang kelas 11. Ini sudah buka bukunya atau belum ini yang dikirim Bu Fia kemarin di grup? Langsung minta tolong bab pertama beriman kepada kitab-kitab Allah ya. Itu silahkan dibuka dulu. Linknya sudah Bu Fia kirim sebelumnya. Beriman kepada kitab-kitab. Nah, kenapa kok kita harus mempelajari bab pertama kelas 11 semester 1 kok beriman kepada kitab-kitab Allah? Ada yang tahu? Ini pada diem semua atau gimana? Juga Bu Fia kurang tahu ya. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, yang perlu kalian ketahui itu makna beriman. Maknanya apa sih? Yang kedua, kitab-kitab apa sajakah yang pernah turun di bumi? Yaitu kitab-kitab Allah. Apa sajakah? Dan yang terakhir dan yang paling akhir, tujuan akhir pembelajaran yaitu hikmahnya. Nah, kita ke maknanya dulu. Maknanya kenapa beriman itu dari kata iman. Iman di sini mempercayai. Sedangkan makna yang kedua adalah percaya adanya kitab-kitab Allah yang Allah turunkan ke muka bumi lewat perantaranya. Nah, versi makna beriman kepada kitab-kitab Allah itu ada dua makna. Makna yang pertama dari imannya itu sendiri, yaitu maknanya mengimani atau mempercayai. Dan yang kedua yaitu dari harfiahnya, percaya adanya kitab-kitab Allah yang diturunkan ke bumi lewat perantaranya. Jadi di sini makna mempercaya itu yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah itu menurunkan kitab-kitabnya ke bumi untuk pedoman hidup manusia. Ini beda dengan mempercayai hubungan pasanganmu ya. Jadi beda, istilahnya beda. Kalau percaya dengan pasanganmu itu beda lagi ya, bukan beriman atau bukan mengimani ya. Cuma itu sebuah ilusi. Jadi jangan disamakan antara percayanya beriman dengan percayanya kamu mempercayai pasanganmu ya. Sampai di sini sudah paham? Kalau sudah paham nggak paham, Bu Fia nggak paham ya. Nanti kalau nggak paham bisa komentar di grup atau komentar di bawah kolom komentarnya. Nanti Bu Fia buka live chatnya. Sedangkan kitab-kitab Allah itu ada 4.
ada 4 ya, bukan 5. Kalau 5 itu balonku ada 5. Kalau iman kepada kitab-kitab Allah itu, kitab-kitabnya Allah itu ada 4. Yang pertama itu Zabur, Taurat, Injil, dan terakhir Al-Quran. Setelah Al-Quran ada kitab-kitabnya enggak? Ya ada. Yang terakhir Al-Quran. Kalau ada yang mengaku-ngaku ada ada orang yang diilhami dituruni kitab-kitab setelah Al-Quran, berarti itu omong kosong ya. Zabur itu diturunkan pada zamannya Nabi Ibrahim. Taurat ke zamannya Nabi Musa. Injil zamannya Nabi Isa. Sedangkan Al-Quran, ada yang tahu zamannya siapa? Bukan zaman now ya, tapi zamannya sudah berlalu, sudah tahun dulu waktu Nabi Muhammad SAW itu diangkat menjadi Rasul, yaitu Nabi Muhammad. Muhammad SAW. Terus dari keempat ini ada yang tahu kenapa kok diturunkan kepada nabi-nabi ini? Ada yang tahu nggak? Kenapa kok nggak ke Nabi Adam? Kenapa kok nggak Nabi Idris? Kenapa kok pas Zabur diturunkannya ke Nabi Ibrahim? Kenapa kok Taurat diturunkannya ke Nabi Musa? Itu karena apa? Karena keempat nabi ini mempunyai keistimewaannya masing-masing yang menurut Allah pada zamannya itu mampu mengajarkan kitab-kitabnya Allah, mampu mengajarkan firman-firmannya Allah di zamannya. Kalian tahu zamannya Nabi Ibrahim. Waktu itu Nabi Ibrahim mengalami cobaan yang luar biasa, dibakar oleh kaumnya, di mana kaumnya Nabi Ibrahim itu banyak yang menyembah berhala. Nah, itu dengan tingkat kesabaran yang luar biasa, salah satu contohnya dengan tingkat kesabaran yang luar biasa, akhirnya Allah menurunkan itu kitab Zabur untuk Nabi Ibrahim, menurunkan kitab Taurat ke Nabi Musa, di mana pada zamannya Nabi Musa sama cobaannya yang luar biasa sama ke Nabi Ibrahim, kaumnya. Jadi keempat nabi itu kaumnya semua yang jahat. Jadi Nabi Musa itu dulu itu ada kisahnya Nabi Nabi Fir'aun, Raja Fir'aun yang mengaku-ngaku Tuhannya. Intinya Allah menurunkan Taurat di mana di dalamnya itu berisi tentang kebaikan dan memuji atau mentauhidkan atau membenarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan, bukan Raja Fir'aun yang mengaku-ngaku Tuhan. Injil sama juga seperti kisahnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Al-Quran yang terakhir diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai bekal hidup dunia akhiratnya, dimana Al-Quran ini menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil, bahwasanya di dalamnya itu ada penyempurnaan kitab-kitab terdahulu. Jadi menyempurnakan. Ajarannya seperti apa Bu keempat itu? Untuk ini itu kebaikan, mengajarkan bahwasanya bagaimana kita menjadi pribadi yang baik kepada sesama, kebaikan, berbuat baik, dan mentauhidkan bahwasanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu berada di tiga-tiganya itu, pentauhidannya itu. Nah, beda lagi dengan Al-Quran. Al-Quran isinya apa? Isinya tentang akidah atau pentauhidan, akidah, ibadah, muamalah, terus kisah-kisah nabi terdahulu. Lah, kisah-kisah nabi terdahulu inilah yang sebelumnya
yang sebelumnya termuat dalam kitab-kitab ini, dalam kisah-kisah ini ada di Al-Quran, isi dari Al-Quran ini sendiri. Nah, akidah itu seperti apa? Seperti bentuk pentauhidan bahwasanya Qul huwallahu ahad, seperti Quran surat Al-Ikhlas. Itu kan menceritakan tentang keesaannya Tuhan, bahwasanya Allah itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu mengisyaratkan bahwasanya akidah kita itu harus benar-benar meyakini bahwasanya Allah itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah itu tunggal. Nah, itu tentang akidah atau pentauhidan. Tentang ibadah itu ada yang mahdoh, ada yang ghairul mahdoh. Dan ghairu mahdoh. Nah, ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh itu ibadah yang terikat, seperti sholat, seperti zakat, seperti kita mengucapkan kalimat syahadat, seperti kita dianjurkan untuk berbuat baik. Nah, itu ada dalam Al-Quran itu perintah-perintahnya. Sedangkan muamalat itu hubungan antara manusia dengan manusia. Kita bermuamalat itu ada kisahnya atau ceritanya atau hukum dasarnya di dalam Al-Quran, tata cara kita bermuamalat. Salah satu contoh yang paling real hubungan muamalah yaitu ada kegiatan jual beli, kegiatan tata cara menikah, tata cara pembagian harta warisan, itu ada semua tertuang dalam Al-Quran. Yang terakhir kisah-kisah Nabi terdahulu, iya ada kisahnya. Misal kisahnya Nabi Adam ketika beliau diturunkan ke bumi dengan ibu Hawa, itu ada kisahnya, dimana di dalam Al-Quran pun ada doanya Nabi Adam, bahwasanya dia itu merasa mendolimi diri sendiri. Rabbana dolana anfusana wa la taghfirlana la takunanna minal khasirin. Itu juga doanya Nabi Adam yang diceritakan dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran di sini adalah sumber dari segala sumber hukum, di mana menyempurnakan kitab-kitab terdahulu, dan wajib hukumnya untuk kita menjadikan pedoman hidup kita selama di dunia. Nah, nanti ya ke akhirat juga gitu. Kenapa kok ada yang istilahnya orang berlomba-lomba dalam menghafalkan Al-Quran atau apa? Karena Al-Quran ini sendiri bisa memberikan syafaat kita nanti di yaumul akhir. Jadi itu keistimewaannya Al-Quran. Kalian harus paham tentang makna kenapa kok kita harus beriman kepada kitab gitu. Kenapa kok kita harus bisa bersosialita, bisa main TikTok, bisa main yang lainnya. Itu beda, itu faktor duniawi, itu nggak boleh disamakan. Jadi yang wajib kalian ketahui yaitu beriman kepada Allah gitu loh. Kalian harus paham, kalian harus mendalami ilmu agama, bukan mendalami ilmu-ilmu yang kurang berfaedah. Itu apa? Itu salah satu hikmahnya, yaitu biar kita terhindar dari mara bahaya, terus menjadikan kita pribadi insani itu pribadi yang benar-benar bagus akhlaknya, pribadi yang benar-benar bisa menjalankan syariat Islam, menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarangkan oleh Allah dan lain sebagainya. Dimana intisari ini bisa kalian pelajari di link ebook yang Bu Fia share ke grup kalian masing-masing sebelumnya. Dari bab ini sudah selesai. Apabila nanti ada pertanyaan silahkan kalian
tulis di kolom komentarnya Bu Fia atau di kolom komentar grup. Nanti Bu Fia lihat bagaimana kalian memahami bab ini, dan Bu Fia ingin setelah ini ada istilah lanjutan diskusi dari kita. Sekian dari Bu Fia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya.